Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidik yang hebat, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman tentang membuat aksi nyata di PMM. Pada topik kurikulum merdeka bersama saya, Ayudin SPD. Aksi nyata pada topik kurikulum merdeka itu ada 3 pilihan topik, yaitu yang pertama, menyebar pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ini untuk guru dan kepala sekolah. Yang kedua, membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Ini untuk guru. Kemudian yang ketiga, membuat diskusi kelompok terarah terkait kurikulum merdeka. Ini untuk guru dan kepala sekolah. Nah, yang saya laksanakan yaitu nomor 1, ya, menyebar pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sahabat pendidik yang hebat, adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat aksi nyata penyebaran pemahaman mengapa kurikulum berubah, itu ada 5 langkah, ya, yaitu yang pertama, rancanglah rencana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum berubah kepada sasaran yang perlu memahami konsep ini, ya. Sasaran ini bisa guru, ya, bisa juga siswa atau orang tua siswa. Dan yang saya laksanakan adalah sasarannya adalah guru. Yang kedua, komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa perlu berubah. Nah, pada tahap 2 ini, kita buatkan materi yang akan disampaikan kepada sasaran kita. Nah, ini dapat dibuat dalam PPT atau dalam Canva atau juga Microsoft Word atau yang lainnya yang kita tentunya kuasai aplikasi itu. Yang ketiga, pemahaman disampaikan melalui ragam media, ya, bisa melalui presentasi, video, kemudian lagu atau puisi. Nah, sahabat bisa memilih mana yang sahabat sukai. Nah, kalau saya menggunakan dengan cara presentasi. Kemudian langkah keempat yaitu mintalah refleksi atau umpan balik dari sasaran dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar. Nah, yang saya laksanakan adalah dengan menulis pada kertas. Kemudian langkah yang kelima yaitu unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi satu, dokumentasi kegiatan, poin 2 dan 3. Jadi poin 2 tentang materinya, kemudian poin 3 tentang bagaimana cara menyampaikannya, apakah presentasi atau yang lainnya. Ya, kemudian poin 4 yaitu tentang refleksi. Ya, itu semua diunggah dalam satu dokumen, kemudian dirubah dalam bentuk PDF. Sahabat pendidik yang hebat, inilah cover laporan aksi nyata saya, ya. Intinya dalam cover itu memuat, ya, topik yang dibahas di sini adalah kurikulum merdeka. Kemudian judul yang dipilih di sini mengapa kurikulum perlu dirubah. Kemudian penyusun, kemudian nama sekolah, ya, di mana aksi nyata itu dilaksanakan. Ya, adapun foto itu tidak wajib dimunculkan. Ya, di sheet kedua dari laporan ini merupakan isi, ya, saya isi dengan keterangan, ya, tentang modul yang ada di kurikulum merdeka. Di sana ada 2 modul, ya. Pertama modul 1 tentang kurikulum dalam pendidikan, kemudian yang modul 2 tentang kurikulum merdeka. Nah, saya isi dengan uraian, ya, sesuai dengan pemahaman saya. Kemudian sheet berikutnya, ini sheet ketiga atau sheet kedua dari isi, ya. Saya isi dengan apa itu kurikulum, ya. Saya uraikan apa itu kurikulum menurut pemahaman saya. Sahabat yang hebat, ya, bisa mengisi sesuai dengan pemahaman sahabat apa itu kurikulum. Ya, kemudian sheet berikutnya, ini sheet keempat, ya, atau ketiga dari isi. Saya isi dengan fungsi dari kurikulum. Kemudian di sheet berikutnya, yaitu sheet keempat dan kelima dari isi, ya. Di sini saya isi dengan mengapa kurikulum perlu berubah, ya. Saya uraikan hal tersebut sesuai dengan pemahaman saya. Ya, di sheet sebelumnya berisi mengapa kurikulum perlu dirubah. Nah, di sheet ini dijelaskan mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Ya, setelah sheet sebelumnya, ya, tentang mengapa kurikulum perlu diadaptasi, maka di sheet ini, sheet ke-7, 8, dan 9 ini saya uraikan maksud dari pendidikan. Nah, sampailah pada sheet terakhir yaitu sheet ke-9, ini berisi tentang kesimpulan.
yakni kesimpulan mengapa kurikulum perlu berubah. Sahabat pendidik yang hebat, jangan lupa ya, dokumentasikan ya, kegiatan ini merupakan dokumentasi dari langkah ketiga, yakni presentasi kepada teman sejawat saya. Ya, selanjutnya dokumentasikan juga kegiatan 4 ya, yakni umpan balik dari sasaran. Nah, saya menuliskannya dengan cara seperti ini ya. Jadi tuliskan dalam kertas, kemudian saya foto dan saya masukkan ke dokumen. Ya, inilah adalah sheet penutup dari laporan aksi nyata saya. Sahabat pendidik yang hebat, itulah pengalaman saya tentang pembuatan aksi nyata topik kurikulum merdeka. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.